semuanya, selamat datang di video Fata Story. Terima kasih telah melihat video ini. Sebelum ke ceritanya, tombol merah subscribe itu bisa diabu-abuin gak sih, masa, dan tanda jempolnya itu biaruin gak sih, biar kalian bisa nonton dan lebih semangat buat bikin upload videonya, karena video ini seminggu sekali doang. Tanpa basa-basi lagi, kita ke ceritanya. Oke, let's go. Oke guys, jadi di sini gue mau ceritain tentang pengalaman gue seleksi OSIS. Dan bagi kalian yang gak tahu OSIS itu apa, OSIS itu organisasi siswa intrasekolah, atau pokoknya organisasi yang sah di sekolah gitu. Kalian tahu kan? Gak tahu parah sih nih. Nah, di seleksi OSIS ini gue mau ceritain pengalaman, tapi gue mau ceritain dulu bagaimana gue jadi OSIS. Di awalnya tuh gue gak mau jadi OSIS, tapi kata kakak gue jadi OSIS itu seru. Ya udah, gue terhasut sama kakak. Cringe. Jadi ikutan lah. Dan saat mau seleksi, kita itu dikumpulin waktu sebelum hari H-1 sebelum seleksi buat praseleksi. Dan praseleksi itu kita itu jadi dikumpulin di satu kelas buat siapin makanan apa aja yang dibawa buat hari pertama. Dan makanannya itu pakai tebak-tebakan. Kalian tahu MOS? Kalau kalian baru ya di sekolah, itu kan ada yang namanya MOS. Nah, sama kayak gitu. Ya, jadi susah lah itu. Susah banget. Woi. Lanjut ke ceritanya. Dan pas udah gue tahu jawaban makanan tersebut, gue langsung buru-buru ke toko terdekat. Kalian tahu toko apa pasti. Tokonya itu pokoknya gede. Gue beli makanan, tapi sebelum disuruh beli makanan itu, kita itu dibagi kelompok buat seleksinya. Dan sudah dibagi kelompok itu, kita dikasih pita yang harus dipakai setiap hari sebelum keterima jadi OSIS. Katanya biar bisa pantau mana siswa, mana CPO. CPO itu calon pengurus OSIS katanya, tapi sampai gue keterima, gue gak pernah ngeliat ada yang mantau. Nah itu. Nah, udah kita dikasih pita tersebut, kita itu langsung disuruh pulang. Nggak ngusir. Nah, abang itu ngusir, nggak ngusir. Jadi kita pulang lah, disuruh pulang buat nyiapin makanan hari pertama. Dan by the way, seleksi OSIS di sekolah gue itu 3 hari. Gak tau di sekolah lain gimana, berapa hari, gak tau. Hari pertama gue berangkat pagi-pagi sekitar jam 6. Dan untungnya gak telat, karena paling telat itu jam 6.30. Dan gue sampai jam 6.28. Yeay. Nah, jam 6.28.
Nah udah sampai langsung simpan tas lah, gak di kelas yang udah ditentuin, dan yang ditentunya itu sesuai kelompok. Sudah itu udah pos-posan, udah itu kita langsung pos-posan. Kalian tahu pos-posan? Jadi pos-posan itu kayak kalian cari tempat yang ada apa, kami sebutnya inti OSIS, kayak sekretaris, ketua, sekretaris, bendahara, yang kayak gitu. Dan kita keliling satu sekolah nyari ruangan buat kalian tahu sih pos-posan gimana ini jelasinnya. Pokoknya cari ruangan yang ada kakak inti OSIS buat ditanya dan dapetin tanda tangan, dan yang paling banyak masuk ke pos-posan tersebut nanti dapat hadiah. Ya, hadiah. Hadiah. Terus kita balik lagi. Udah oh ya, kalau gak salah sebelum pos-posan kita tuh sekelompok ditanya dulu kayak wawancara. Jadi kita tanya-tanya nih, kenapa mau masuk OSIS, tujuan dan cara melakukan tujuan tersebut itu bagaimana, dan apakah Anda Anda siap untuk menjadi OSIS, ya gitu dong sih pertanyaannya. Nah udah itu kita makan cemilan yang udah dibawa. Ya makanannya seperti yang kalian sudah tebak, pakai clue lagi, dan cluenya tuh jadi kayak apa ya, ini kasih contoh lah, air kehidupan, nasi pocong, kan gampang langsung disebutin makanannya aja gitu. Apa susahnya? Sedih. Sedih cuy, sedih. Lanjut. Udah makan cemilan, kita tuh sholat bagi yang Islam. Terus udah gitu kita makan berat yang dibawa ya masih pakai clue. Contohnya itu kayak nasi Michael Jackson padahal nasi putih. Terus bakal ayam goreng alias telur goreng, dan olahan kedelai alias tahu atau tempe. Nah itu susah, tapi gak benar semua. Hei, pintar aku. Nah pas makan kita dikasih waktu, jadi kayak makannya tuh harus berapa menit, sama kakak inti yang di depan yang menyeleksi kita. Nanti dikasih dapat waktu paling lama itu 5 menit dan paling sedikit itu 1 menit, dan gak habis makanannya. Masalahnya hari pertama jadi gak tahu gitu kan. Di hari pertama itu gue banyak bawa makanannya jadi gak habis, tapi untuk kakaknya baik. Makasih kak, hebat. Nah udah gitu kita itu diem di kelas gak ngapa-ngapain. Rencana pulang itu jam 13 lebih 30 menit, tapi perkara hujan jadinya kita pulang jam 3 sore. Wow, tepuk tangan guys. Yeay. Kita sampai sore karena hujannya itu besar banget, kayak muka ini besar banget sampai ada halilintar dan sekelas banjir gara-gara hujan itu. Jadi kita kewalahan, dan
pas hujannya reda kita pulang. Ya, sungguh berbahagia sekali. Lanjut ke day kedua, lanjut ke hari kedua. Lanjut ke hari kedua. Oke. Nah, di hari kedua ini gue berangkat sama kayak hari pertama dan agak telat. Karena paling telat itu sama sih, jam 6, tapi jam 6 lebih 40 bedanya. Sungguh hal yang menyakitkan, bukan? Ya, menyakitkan sekali. Sedih. Aku mending menangis di sini. Ini Sunda, Pak. Ya, gue bisa. Hai. Oke, lanjut ke cerita. Jadi berangkat pagi-pagi dan gak telat. Kami pun ke kelas sampai ada kawantis kakak inti OSIS belibet untuk senam. Lalu lanjut pos-posan lagi karena kemarin belum beres pos-posan. Lamanya pakai sangat. Biasanya pos-posan itu sejam, ini 2 jam. Kita berpanas-panasan. Setelah kita pos-posan itu kita istirahat, makan ciki, dan cikinya masih di klub. Dan lanjut kegiatan jawab IPU alias ilmu pengetahuan umum. Berapa soal, Bang? Mungkin kayaknya kenal. Berapa soal, Bang? Sedikit ya pasti. Enggak. Satu soalnya itu matematika, IPA, animasi, tentang OSIS, MPK. MPK itu majelis perwakilan kelas. Itu sama kayak OSIS, tapi kerjanya di akhir jabatan OSIS. Lanjut 100. Mungkin kalian akan nanya berapa soal, karena mungkin kalian akan ngiranya sedikit. Enggak, ini tuh 100 soal. Ya, kalian lagi salah dengar. Mari kasih waktu cuma 1 jam. 1 soal matematika gitu susah, apalagi kalau ada pertanyaan IPS. Pertanyaan IPS itu adalah hal yang tadi itu sampai mana ya? 1 jam kita dikasih 1 soal, dikasih waktu 1 jam. Wow. Nah, udah 1 jam itu penyiksaan paling berat, apalagi kalau pertanyaannya IPS. Contohnya kayak berikan salah satu contoh cara melestarikan, berikan 5 contoh cara melestarikan budaya alam, dan berikan contoh pekerjaan sesuai 5 contoh yang Anda sebutkan dan jelaskan masing-masing contoh tersebut. Untungnya gak ada, dan soalnya gampang, jadi gue cepet, jadi gue ngerjainnya cuman 50 menitan udah beres. Dan itu kita pulang, udah ngerjain IPU itu kita pulang karena capek banget, pakai banget capeknya itu pakai banget. Untuk hari ketiga kita lanjut ke hari ketiga. Nah, di hari ketiga ini mungkin gue cuman mau
ini sebentar, gak terlalu lama cerita. Jadi di hari ketiga itu agak santai berangkatnya, soalnya itu udah sekolah. Karena waktu itu karena hari pertama itu hari Jumat dan hari kedua itu hari Sabtu, jadi dilanjutin hari Senin. Nah, pas gue pulang sekolah tepatnya, kita lanjut di hari ketiga ini. Kita nggak bawa makanan karena sebentar, kayak cuman pensi atau pentas seni, dan kelompok gue nyanyi plus puisi, ya ditambah puisi sedikit. Nyanyinya gebiar-gebiar kalau gak salah, ya gebiar-gebiar. Puisinya itu lupaan kamu deh. Nah, udah itu kita nyanyi bareng, nyanyi bareng sama inti, karena apa ya, kayak celebration gitu, perayaan kita ini, perayaan udah ngelaksanain 3 hari seleksi OSIS. Dan udah gitu kita sebelum nyanyi itu, atau sebelum pensi kalau salah, kita tuh sholat asar dulu, karena sekolah gue itu dari mungkin sekolah lain mah jam 6, jam 7 masuk, jam setengah 7 masuk, jam 12 lebih 30 pulang. Nah, sekolah itu beda. Sekolah gua masuk jam 7.30, pulang jam 14.30. Wow, lama banget. Yeay, sekolah Arab. Nah, kita sholat asar, karena sholat duhur itu di sekolah. Dan udah sholat asar itu kita pensi. Nah, ya pensi, ya sholat asar dulu terus pensi, ada pentas seni. Dan kita juga diliatin kelompok-kelompok lain, udah itu nyanyi-nyanyi bareng, dan kita pulang. Dan cerita udah sampai segini, sedikit banget dan pendek banget lah. Ya, kita minggu depan mungkin gue bakal ceritain tentang gue nginep di sekolah 1 hari. Spoiler, judulnya itu gue keterima OSIS, dan mungkin tuh part 2-nya dari sini. Tapi ceritanya gue gak mau ceritain dikit. Ceritanya cukup menarik. Oh iya, tadi itu kan kalian itu ada yang gak tahu, OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Organisasi siswa intrasekolah. Gue sambil jelasin nih, sambil memperlama waktu. Oke. OSIS itu jadi kayak apa ya? Jadi ngebantuin sekolah melakukan program kerja. Tapi bukan babu. Ingat, bukan babu. Ingat itu, bukan babu. Ingat itu, bukan babu. Banyak yang ngira OSIS itu babu, anjir, what the hell gitu. Kalian mikirnya kemana? Nah, terus kalian mungkin CPO, yaitu calon pengurus OSIS. Jadi CPO itu sebutan untuk yang seleksi. Jadi seleksi itu nanti ada calon ada CIO atau CIO, calon inti OSIS, yaitu yang awalnya udah ikutan OSIS terus lanjut lagi buat ngelanjutin jabatannya.
Nah, CPO ini jadi calonnya pengurus OSIS, yaitu yang baru masuk OSIS. Udah mungkin itu doang ya. Oh iya, tadi tuh MPK. MPK itu Majelis Perwakilan Kelas. Jadi nanti di setiap akhir jabatan OSIS itu bakal ada yang namanya sidang. Itu gue mau sebutin takutnya gue dimarahin. Mungkin ya gue nanti dimarahin mungkin. Mungkin itu aja. Dan mungkin kalian yang baru masuk, adik-adik, abang-abang, tete-tete, yang mungkin kalian masuk udah masuk sekolah dan ada seleksi OSIS, kalian ikutan, seru loh jadi OSIS, ramenya, wow. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa seperti yang dikatakan di awal, tekan tombol subscribe dan like video ini. Oke, goodbye. See you next.